Baik, saudara-saudara, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi ketujuh, yaitu tentang teknologi informasi, sistem teknologi informasi. Nah, pada saat ini kita akan memulai membahas tentang bagaimana aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan bisnis. Di bagian pertama dari aplikasi ini adalah bagaimana sistem teknologi informasi itu akan membantu di dalam kegiatan operasi sehari-hari yang meliputi semua kegiatan fungsional perusahaan atau fungsional organisasi. Kemudian pada materi berikutnya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi teknologi informasi untuk manajemen. Dan yang terakhir, bagaimana aplikasi teknologi informasi untuk memenangkan persaingan. Baik, kita akan membahas mulai dari sistem informasi bisnis. Nah, sesuai dengan fungsi-fungsi utama perusahaan atau organisasi, paling tidak sebuah organisasi, baik perusahaan bisnis maupun non-bisnis, itu akan mempunyai 5 fungsi utama, yaitu fungsi akuntansi, pencatatan tentang transaksi. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi produksi bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau produk, atau mungkin sistem informasi operasi bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang tidak menghasilkan produk. Kemudian yang keempat adalah sistem informasi pemasaran, di mana di sini akan membantu kegiatan operasional sehari-hari dari kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir adalah sistem informasi sumber daya manusia yang akan membantu fungsi utama perusahaan, yaitu mengelola sumber daya manusia. Baik. Nah, di dalam praktek dunia real, kita mengenal ada istilah cross-functional information system. Jadi, sistem informasi lintas fungsi. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sistem informasi dalam praktek ini merupakan kombinasi atau komposit yang terpadu dari berbagai sistem yang menangani berbagai fungsi. Dengan kata lain, pada sebuah perusahaan atau organisasi, satu fungsi itu akan terkait dengan fungsi lain, karena memang setiap kegiatan tentu akan berakibat atau berdampak pada kegiatan pada fungsi yang lain. Satu contoh, dalam sebuah perusahaan, barangkali bagian penjualan dia akan mempunyai sistem informasi pemasaran. Pada saat yang sama, ketika terjadi penjualan, tentu dokumen atas terjadinya penjualan itu menjadi input dari fungsi lain, misalnya fungsi keuangan atau mungkin fungsi akuntansi dalam rangka untuk mencatat suatu transaksi. Nah, dan demikian maka setiap kegiatan pada satu fungsi nanti berdampak pada satu atau lebih fungsi-fungsi lain di dalam sebuah perusahaan, baik bisnis maupun non-bisnis. Baik, nah kalau kita lihat di dalam gambar piramida ini, kita melihat ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi keuangan, yang kolom paling kiri, fungsi keuangan. Di dalam praktek kegiatan sehari-hari,
itu dibantu oleh sistem namanya Sistem Informasi Keuangan atau SIMQ. Kemudian sistem atau fungsi pemasaran dalam kegiatan sehari-hari dibantu oleh SINPEM, Sistem Informasi Pemasaran. Kemudian fungsi produksi atau fungsi operasi dibantu oleh sistem namanya SIMPRO, Sistem Informasi Produksi atau Operasi. Kemudian dari fungsi sumber daya manusia atau fungsi personalia itu dibantu oleh sistem namanya Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau SIM SDM. Dan yang paling bawah adalah fungsi akuntansi yang akan dibantu oleh sistem namanya SIMAK, Sistem Informasi Akuntansi. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa sistem informasi akuntansi tempatnya di bawah, tidak sejajar dengan fungsi-fungsi lainnya? Karena secara umum, secara fundamental, fungsi akuntansi ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan semua informasi keuangan yang terjadi pada setiap fungsi-fungsi yang lain. Kemudian dari hasil pencatatan oleh fungsi akuntansi itu akan dimanfaatkan oleh semua fungsi yang lain, ya, fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi produksi maupun fungsi SDM. Kemudian kalau kita lihat dari bagian kanan dari gambar piramida ini, bahwa manajer itu membutuhkan informasi-informasi ini untuk berbagai macam kepentingan. Misalnya, manajer tingkat bawah membutuhkan informasi. Katakanlah, manajer bagian SDM. Dia akan mengetahui, bahkan setiap hari, mengetahui berapa jumlah karyawan yang absen pada hari ini. Jadi nanti sistem akan bisa memberikan informasi tentang laporan karyawan yang absen hari ini misalnya. Fungsi pemasaran misalnya, bagian bawah ini juga ingin mengetahui berapa penjualan harian untuk hari ini setiap produk, bisa setiap cabang, ya. Nah, maka sistem informasi pemasaran harus bisa memberikan informasi baik berupa output untuk memberikan informasi kepada manajer bawah untuk menyajikan informasi apa yang dibutuhkan secara harian. Kemudian manajer menengah pun juga memerlukan informasi ini, semua informasi dibutuhkan. Dan yang terakhir, manajer atas atau top manajemen juga akan memerlukan informasi semacam itu dari sistem-sistem yang dihasilkan oleh atau yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, inilah gambar tentang sistem informasi dalam sebuah organisasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini bisa diterapkan pada sebuah organisasi yang non produksi misalnya atau non bisnis? Saya kira saudara pasti sudah tahu bahwa apapun bentuk organisasi, kelima fungsi itu pasti ada, semuanya ada gitu. Walaupun namanya berbeda-beda. Misalnya fungsi pemasaran nanti bisa diwakili dengan fungsi humas misalnya, gitu ya. SDM ada bagian personalia dan sebagainya. Nah, jadi fungsi-fungsi inilah yang nanti akan dibantu secara harian oleh sistem-sistem yang diciptakan. Sehingga kalau kita melihat istilah lain adalah ini jenis-jenis sistem yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama sebuah organisasi. Baik. Nah, sebelum masuk ke masing-masing sistem yang akan dilaksanakan, pertama-tama sistem itu akan dicatat dalam sebuah TPS. TPS itu singkatan dari Transaction Processing System.
sistem pemroses transaksi, baru kemudian masuk ke sistem informasi fungsional. Nah, bagaimana caranya? Misalnya begini. Setiap data transaksi atau setiap transaksi bisnis itu akan diinput melalui TPS atau SPT. Jadi TPS atau SPT begini ya. Jadi semua data transaksi masuk ke TPS. Di dalam TPS ada basis data atau database. Kemudian dari TPS itu bisa diciptakan berbagai macam bentuk pelaporan. Nah, pelaporan itu namanya laporan-laporan score keeping, ya. Laporan pencatat skor namanya begitu. Nah, kemudian dari laporan-laporan ini kita bisa melihat siapa yang memerlukan, misalnya pihak-pihak yang bertransaksi. Tentu dia akan memerlukan bukti bahwa telah terjadi transaksi. Kemudian stakeholder yang lain, artinya yang berkepentingan yang lain. Kemudian manajer-manajer pada level bawah. Ambil contoh. Di bagian penjualan. Ketika saudara akan membeli sesuatu pada sebuah perusahaan atau toko, ya, secara resmi ya, artinya bukan toko eceran, tapi toko dalam artian yang standar begitu. Begitu datang mau beli sesuatu, kemudian apa yang Anda beli itu masukkan ke dalam sistem oleh petugas. Misalnya barang A, misalnya berupa satu set komputer, ya, sebanyak 5 unit misalnya. Kemudian dua buah printer dengan merek tertentu begitu. Masuk ke sistem. Nah, kemudian dari sistem itu lalu bisa diciptakan bukti terjadinya satu transaksi setelah masuk ke TPS. Apa itu? Misalnya mencetak nota penjualan atau faktur kalau pembelian secara kredit. Nah, dibuat rangkap berapa? Bisa jadi rangkapnya lebih dari satu. Misalnya nanti untuk pembeli satu, nanti untuk bagian gudang satu, yang ini ya, bagian gudang satu, untuk pembeli satu, lalu pertinggal di bagian akuntansi juga satu. Nah, sehingga setiap transaksi nanti akan dicetak 3 lembar bukti transaksi. Oke, nah, misalnya dalam 1 hari atau 1 minggu, manajer level bawah itu ingin mengetahui berapa penjualan yang terjadi secara harian selama 1 minggu. Atau dia akan mengetahui barang-barang apa saja yang dapat terjual ya selama 1 minggu. Maka manajer ini memerlukan informasi yang dihasilkan oleh TPS. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap transaksi bisnis yang dibuktikan dengan bukti transaksi itu akan awalnya itu akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam transaction processing system atau sistem pemroses transaksi, ya. Baru kemudian akan digunakan untuk sistem-sistem yang lain, ya. Apakah sistem akuntansi, apa sistem pemasaran, apa sistem SDM dan sebagainya. Nah, inilah TPS atau sistem pemroses transaksi. Nah, lebih jauh mari coba kita lihat apa itu SPT atau TPS, ya. SPT atau Transaction Processing System adalah sistem yang memproses data yang berasal dari transaksi. Apa transaksi? Transaksi itu adalah kejadian yang timbul dalam menjalankan bisnis, misalnya penjualan, penarikan uang, pembelian, pembayaran utang, pembayaran gaji, dan sebagainya. Nah, ini adalah transaksi. Nah, setiap transaksi tadi, awal transaksi nanti tentu masuk terlebih dahulu ke dalam sistem pemroses transaksi atau STP.
Oke. Nah, dalam praktek bisnis yang era teknologi, SPT itu bisa memainkan peran strategik. Misalnya, sistem informasi yang menangani transaksi antar organisasi. Aplikasinya seperti Electronic Data Interchange atau EDI. EDI singkatan dari Electronic Data Interchange, pertukaran data secara elektronik. Ambil contoh begini. Sebuah perusahaan produsen misalnya gitu ya, dia sudah membangun sistem berbasis extranet, jadi menghubungkan intranet dari perusahaan atau organisasi yang tergabung, ya, dalam arti ya sudah disepakati punya otorisasi untuk saling berhubungan secara langsung. Nah, sehingga ketika ada transaksi antara pembeli dan penjual, kita dengan pembeli atau kita dengan penjual, maka transaksi cukup dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Contoh misalnya begini, kita penjual nih, ada pembeli kita dari daerah lain, dia akan pesan barang. Nah, bagaimana cara pesannya? Karena sudah terhubung dalam satu jaringan extranet tadi, maka pembeli kita atau konsumen kita cukup membuka aplikasi intranet kita ya, dari tempat di mana dia berada. Kemudian dia akan mengisi satu form namanya purchase order, permintaan pembelian. Mengisi misalnya dia tulis di situ, begitu buka dia akan muncul nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan data yang lainnya. Kemudian dia isi apa yang dibutuhkan. Misalnya, butuh barang A sebanyak 50 unit, barang B sebanyak 100 unit, barang C sebanyak 300 unit, barang D sebanyak 500 unit, dan seterusnya. Nah, maka ketika sudah selesai, maka penjual atau pembeli kita atau konsumen kita itu langsung send atas transaksi itu. Begitu di send, maka langsung masuk ke dalam SPT kita atau sistem pemroses transaksi kita secara otomatis. Sehingga ketika transaksi itu masuk ke kita, kita tinggal ngecek apakah barang yang diminta oleh si pembeli itu ada atau tidak, tersedia atau tidak. Kalau sudah tersedia dan kita mempunyai stok yang mencukupi untuk memenuhi apa yang diminta oleh si pembeli, maka kita langsung approval bahwa setujui, langsung dikirim bahwa barang tersedia tanpa harus surat menyurat secara offline. Nah, berarti dalam hal ini input data yang dilakukan atas penjualan barang yang kita lakukan itu tidak dilakukan oleh perusahaan kita, tapi oleh si pembeli. Nah, dalam hal ini jauh lebih efisien. Bagaimana cara untuk memainkan peran yang terbaik, yang strategik ketika perusahaan kita sudah terhubung secara elektronis dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ini berlaku untuk pelanggan lain atau mungkin penjual. Kalau kita misalnya membutuhkan barang-barang yang kita inginkan untuk diolah lebih lanjut atau ingin dijual lebih lanjut, begitu. Baik. Nah, setelah masuk TPS, barulah kita akan memasukkan ke dalam sistem yang pertama. Misalnya kita akan bahas sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, apa fungsi utama dari sistem informasi akuntansi? Kalau kita lihat di dalam penjelasan ini bahwa SIA atau Sistem Informasi Akuntansi atau di depan tadi saya sampaikan SIMAK itu ya. Berfungsi untuk mencatat dan melaporkan transaksi bisnis dan kejadian ekonomi lainnya
Apakah itu penjualan, pembelian, pembayaran gaji, membayar utang, membeli membeli bahan bakar, membayar listrik, dan seterusnya. Itu disebut dengan kejadian ekonomis atau transaksi bisnis. Nah, itu dicatat ke dalam sistem informasi akuntansi. Dalam implementasinya nanti, sistem informasi akuntansi itu didasarkan pada konsep double entry bookkeeping, yaitu double entry bookkeeping, atau dalam bahasa akuntansi itu dikenal istilahnya tata buku berpasangan atau akuntansi berpasangan, yang artinya bahwa setiap penambahan pada persamaan akuntansi sebelah kiri itu akan diikuti dengan penambahan sebelah kanan, dan setelah penambahan atau pengurangan satu elemen di dalam persamaan akuntansi, itu jumlah sisi kiri dan jumlah sisi kanan harus sama. Nah, oleh karena itu, dalam double entry bookkeeping itu pencatatan menggunakan jurnal itu harus minimal ada satu akun yang didebit dan ada akun yang dikredit. Nah, inilah esensi dari sistem informasi akuntansi. Jadi kalau saudara masih ingat pada waktu ikut matrikulasi akuntansi pengantar, barangkali sudah dikenalkan dengan istilah persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, nah itulah yang dipakai dalam konsep di sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, yang mengatakan bahwa akuntansi itu didasarkan pada pertanggungjawaban dari posisi paling bawah dalam sebuah organisasi, kemudian melapor ke atasnya, terus sampai dengan ke tingkat pusat. Nah, setiap unit, divisi, atau setiap bagian atau tiap departemen itu mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan yang dibebankan kepada mereka kepada atasan secara langsung sampai dengan paling atas. Dan yang ketiga adalah profitability accounting atau akuntansi yang berbasis profit, itu yang berarti bahwa semua kegiatan itu harus diarahkan pada satu kegiatan yang efisien. Nah, kalau perusahaan yang bisnis oriented tentunya dengan efisien akan mengurangi biaya dan menambah keuntungan. Bagi perusahaan yang non-profit oriented, penerapan profitability accounting itu didasarkan pada setiap kegiatan yang dilakukan itu harus efisien, jadi tidak boros. Inilah esensi dari profitability accounting. Oke, baik. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi akan menggabungkan bagian-bagian yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ya. Apa saja yang tergabung? Misalnya penjualan atau kegiatan penjualan, di mana proses bagaimana penjualan dilakukan itu diatur dalam sistem, namanya sistem penjualan. Sistem pembelian, sistem penggajian, kemudian sistem buku besar dan pelaporan, serta sistem pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, kelima bagian-bagian yang terkait ini itu akan bekerja bersama-sama dan saling terkait satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah informasi di mana informasi itu akan digunakan oleh para pengguna di dalam mengetahui perusahaan, ya, dalam perusahaan.
Namanya apa? Accounting Information System atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, oke, baik. Nah, kelima kegiatan tadi di sini ya, sistem-sistem ini kan, sistem ini, kalau kita buat dalam bentuk bagan, nanti akan timbul siklus akuntansi, ya, siklus akuntansi. Apa saja? Paling tidak ada siklus pendapatan. Jadi siklus yang bisa mendapatkan hasil dari kegiatan operasi. Kemudian siklus pengeluaran, ya, siklus konversi. Konversi itu mengubah dari bahan menjadi satu produk. Sehingga boleh katakan ini ada siklus produksi atau siklus operasional. Kemudian siklus SDM. Jadi mengelola SDM mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, bahkan sampai dengan menentukan uang pensiun, ya. Kemudian yang terakhir adalah siklus buku besar dan pelaporan. Nah, kelima siklus itu akan menghasilkan data keuangan. Kemudian data keuangan itu akan dicatat atau dimasukkan ke dalam model akuntansi. Apa modelnya? Seperti ini kalau Anda lihat di gambar di atas ini. Jadi model akuntansi secara sederhana itu digambarkan dalam bentuk the basic accounting equation atau persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas atau equity. Inilah persamaan dasar akuntansi. Jadi semua transaksi nanti akan mempengaruhi tiga-tiganya ini. Ya. Nah, dari model akuntansi ini maka akan diperoleh output yang akan digunakan oleh para pengguna. Siapa saja? Misalnya dari model akuntansi itu akan bisa outputnya berupa laporan-laporan operasional, kegiatan operasi, baik harian, mingguan, bulanan, laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tengah tahunan atau semi-annually, atau laporan tahunan. Kemudian, yang kedua, laporan-laporan yang dipakai oleh manajemen di dalam rangka untuk pengambilan keputusan manajerial. Itu juga berasal dari model-model ini. Dan yang ketiga adalah laporan-laporan stewardship atau laporan-laporan pertanggungjawaban. Pada siapa? Misalnya pertanggungjawaban dari perusahaan kepada pemilik perusahaan atau kepada pemegang saham atau pihak-pihak tertentu yang terkait secara langsung dengan perusahaan. Nah, inilah sistem informasi akuntansi. Dengan demikian, setiap organisasi, apakah organisasi bisnis maupun non-bisnis, tentu akan mempunyai sistem semacam ini. Baik, itu yang pertama. Baik, kemudian yang sistem kedua adalah sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Apa saja kegiatan yang terkait dengan pemasaran? Pertama adalah perencanaan pemasaran, kemudian promosi, penjualan produk yang ada saat ini, kita punya produk-produk yang sudah ada, kemudian juga pengembangan produk dan pasar baru. Misalnya ada product development atau new market baru, ya, new market produk, ya. Jadi pasar baru yang barangkali akan kita masuki begitu. Nah, kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk melayani pelanggan yang lebih baik. Artinya bahwa
kegiatan pemasaran semacam ini ditujukan kepada pelanggan, intinya bagaimana kita bisa melayani mereka dengan lebih baik. Nah, fungsi dari sistem informasi pemasaran di sini adalah untuk mengintegrasikan semua kegiatan di atas. Jadi kegiatan tadi diintegrasikan ya, yang berbantuan sistem informasi. Nah, sehingga sistem informasi pemasaran itu akan membantu fungsi-fungsi bagian pemasaran yang meliputi manajemen penjualan. Jadi, manajemen penjualan itu artinya bagaimana mengelola SDM terkait dengan penjualan. Kemudian yang kedua, otomasi tenaga pemasar. Semuanya berbasis online, ya, pemasar ya. Kemudian manajemen produk, promosi dan iklan, ramalan penjualan, ya. Lalu riset pasar dan manajemen pemasaran sendiri. Jadi dengan sistem informasi pemasaran, maka kita akan bisa mengintegrasikan semua kegiatan di dalam proses untuk melayani pelanggan lebih baik, ya. Dan fungsi tersebut adalah fungsi-fungsi bagian ini. Jadi ada fungsi manajemen penjualan sampai dengan manajemen pemasaran. Baik. Nah, kemudian model atau komponen sistem informasi pemasaran seperti ini. Jadi sebuah sistem pasti ada input, ada proses, ada output gitu kan. Nah, apa input pemasarannya? Input pemasaran bisa berasal dari data eksternal pemasaran. Berarti dari mana asalnya? Data ini merupakan data dari para pesaing kita gitu kan. Peraturan pemerintah atau apa saja yang terkait dengan data yang berasal dari eksternal. Kemudian data yang berasal dari internal. Ini berasal dari sistem yang sudah kita punya, maka akan mempunyai informasi-informasi atau data-data yang terkait dengan pemasaran. Lalu yang ketiga adalah sistem informasi akuntansi terkait dengan pendanaan kah, misalnya kalau ada rencana untuk menambah penjualan, misalnya menambah penjualan berarti tentu akan ada tambahan untuk biaya promosi gitu. Pertanyaannya, kita punya nggak dana untuk seperti itu gitu kan? Ataukah kita akan menambah area penjualan? Pertanyaannya, punyakah sumber daya baik uang maupun SDM yang mencukupi untuk memperluas itu? Maka kalau diperlukan dana yang dipakai untuk kepentingan itu, tentu akan memerlukan informasi yang berasal dari sistem informasi akuntansi. Maka tadi saya sampaikan bahwa sistem informasi itu adalah komposit, kombinasi dari berbagai macam sistem-sistem yang ada. Atau istilahnya sistem yang lintas fungsi. Nah, input ini nanti akan masuk ke model pemasaran. Model ya, pemasaran, sehingga nanti akan data-data yang masuk tadi, termasuk yang sudah diolah, itu akan disimpan ke dalam basis data pemasaran. Nah, dari model pemasaran ini, kemudian output-nya bisa berupa informasi tentang tempat. Misalnya, informasi tentang penjualan itu kemana saja. Misalnya, penjualan seluruh Indonesia, itu dibagi lagi penjualan per provinsi, per kabupaten. Bahkan bisa jadi penjualan per kecamatan atau bahkan per desa. Nah, ini untuk menentukan apakah satu barang itu laku di daerah tertentu, tapi juga bisa tidak laku di daerah tertentu misalnya. Kemudian yang kedua adalah output yang berupa informasi produk. Dari barang yang kita miliki, ada sekian jenis barang yang kita miliki, itu yang paling laku yang mana, yang tidak laku yang mana saja. Nah,
maka akan dilaporkan oleh model pemasaran ini, sehingga kita bisa menentukan bahwa kalau mau menambah penjualan di tahun depan, kira-kira produk apa saja yang bisa ditambah. Kenapa? Karena ini laku gitu ya. Atau kalau kita hubungkan dengan tempat, kenapa di satu daerah ini yang laku hanya barang A saja, yang B tidak, C tidak, D tidak gitu. Nah, maka dari informasi dua ini saja kita sudah bisa menentukan barangkali promosi kita kurang baik. Maka kita akan lihat dari informasi promosi. Apakah promosi sudah merata atau tidak? Apakah di daerah tertentu itu tercover oleh promosi apa tidak? Jangan-jangan tidak tercover oleh promosi ini gitu kan. Nah, maka kombinasi dari output baik tempat, produk maupun promosi, bahkan juga harga begini ya, informasi harga ini, maka akan bisa menimbulkan satu rencana ke depan. Bagaimana untuk memperbaiki kinerja dari pemasaran. Dan yang terakhir adalah informasi yang terintegrasi. Ini informasi yang menghubungkan berbagai macam output yang memang kita akan hasilkan atau kita peroleh dari informasi ini. Nah, inilah fungsi dari atau komponen utama dari sistem informasi pemasaran. Baik, yang ketiga adalah sistem informasi produksi atau sistem informasi operasi. Di dalam praktek, di dalam bab ini, materi ini kita fokus ke sistem informasi produksi. Nah, sistem informasi produksi, ya, fungsi produksi atau fungsi utama dari sistem atau fungsi operasi, ini adalah semua kegiatan mulai dari perencanaan dan pengendalian proses yang memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa. Jadi, dalam konteks sistem informasi produksi itu, maka kegiatan itu dimulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian proses produksi barang atau jasa. Ini fungsi utama dari produksi. Sementara sistem informasi produksi berfungsi untuk membantu mengintegrasikan kegiatan di atas tadi dengan memakai komputer sebagai alat bantu. Itulah bedanya sistem produksi dengan sistem informasi produksi. Misalnya, saudara barangkali pernah mendengar Computer ID Design atau CID misalnya gitu ya. Computer ID Design. Ya. Nah, di dalam sistem informasi produksi nanti itu akan meliputi bagaimana proses produksi disederhanakan. Jadi proses sederhana. Kenapa? Karena harus lebih efisien begitu ya, cepat dan efisien. Yang kedua, otomasi proses produksi. Jadi perpindahan dari satu mesin ke mesin yang lainnya itu dilakukan secara otomatis. Jadi tidak lagi berbantuan tenaga-tenaga manusia yang kasar gitu ya, tapi semua dijalankan oleh mesin secara otomatis. Kemudian integrasi semua fungsi produksi dan pendukungnya diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hasil yang dihasilkan tentu akan lebih baik ya, lebih seragam ya. Kemudian yang kedua lebih efisien dan akhirnya dapat menghasilkan produk dengan ongkos produksi yang murah. Nah, kalau ongkos produksinya murah, tentu kita akan bisa menjual barang lebih murah sehingga akan bisa bersaing dengan produk dari perusahaan lain. Nah, contoh sistem yang dipakai adalah tadi saya sampaikan Computer ID Design atau CAD, yaitu desain
berbantuan komputer. Jadi desain berbantuan komputer, ya. Jadi mendesain berbantuan komputer, ya. Sehingga sebelum diproduksi betul-betul sudah dipertimbangkan masak-masak bentuknya, kemudian tampilannya, gitu kan, efisiensinya dalam hal tertentu. Nah, ini sudah dibuat secara baik dengan CAD. Kemudian, Computer Aided Processing Planning, jadi perencanaan pemrosesan berbantuan komputer. Misalnya, satu produk itu akan dihasilkan melalui 5 tahapan mesin. Mulai dari tahap pertama, masuk mesin pertama, kemudian setelah selesai mesin kedua, kedua selesai, kemudian dipindah ke mesin yang ketiga, dan seterusnya sampai dengan mesin yang keempat. Maka dengan berbantuan Computer Aided Processing Planning, kita sudah bisa menentukan secara presisi untuk membuat satu produk itu diperlukan durasi waktu berapa lama. Misalnya 1 jam selesai atau 3 jam selesai gitu. Mulai dari masuk pertama kali sampai dengan jadi. Ya, ini sudah jelas. Karena apa? Sudah direncanakan cara baik bagaimana memproses produk itu berbantuan komputer. Kemudian ini baru processing ya, planningnya gitu ya. Nah, kemudian proses pembuatannya pun itu berbantuan komputer. Jadi Computer Aided Manufacturing, jadi memproduksi berbantuan komputer. Jadi tenaga manusia adalah tenaga ahli yang bertugas untuk menjaga atau mengawasi, memonitor mesin-mesin yang dipakai untuk membuat produk itu dengan melihat apakah indikator di setiap mesin itu berubah apa tidak dari yang sebelumnya ketika mesin dijalankan dan seterusnya. Nah, maka dengan model ini produk yang dihasilkan tentu akan lebih seragam, jadi homogen gitu ya, homogen. Kemudian tentu lebih cepat, lebih seragam, lebih cepat tadi, dan akibat lainnya, dampak lainnya akan menghasilkan produk dengan ongkos yang murah. Nah, baik. Kemudian ini kita lewati. Nah, yang lain adalah integrasi sistem. Tadi integrasi sistem itu akan berbantuan alat-alat. Salah satu adalah robotik sistem di dalam sistem produksi. Apa itu? Robotik adalah teknologi untuk membuat ya dan menggunakan robot dengan memakai kemampuan kecerdasan komputer dan kemampuan fisik seperti manusia, bergerak dan melihat. Jadi robot ya, robotik sistem gitu. Nah, dengan robot ini maka semua kegiatan yang terkait dengan tugas manusia yang biasanya bisa berubah-ubah itu akan konsisten. Jadi kalau saudara dulu pernah zaman dulu ya, zaman Pak Harto barangkali ya. Dulu TV itu yang ada hanya TVRI. Itu setiap jam, saya lupa jamnya, kalau nggak salah jam 8 malam kalau nggak salah, itu setiap hari jam 8 malam itu ada namanya berita ekonomi atau kegiatan produksi begitu ya. Nah, salah satunya yang pernah saya lihat itu pabrik perakitan mobil di Jakarta, di sana ya, Jakarta itu. Nah, merakitnya itu rata-rata masih menggunakan tenaga manusia. Jadi ada, kalau kita impor mobil dari Jepang itu biasanya impor dalam bentuk mobil yang masih kosongan itu ya, jadi hanya chassis dan bannya saja masuk ke Indonesia, kemudian yang lain-lain dirakit di Indonesia. Itu pun supirnya itu belum ada kepalanya gitu. Jadi hanya tempat untuk mendrive itu ya, supir itu, kemudian yang lain kosong. Nah, yang lain-lain dibuat di Indonesia atau dirakit di Indonesia walaupun sama-sama impor dari negara lain begitu. Ada sebagian yang memang dibuat sendiri begitu. Nah, bagaimana prosesnya? Kegiatan karena masih menggunakan tenaga manusia, maka kalau mengencangkan baut ya,
mur baut itu kan, itu pakai tangan biasa. Pakai tangan begitu ya, tangan gitu kan. Nah, kalau mungkin barangkali saudara akan membayangkan kalau tangan itu kira-kira konstan apa tidak gitu ya. Mungkin kalau masih pagi, masih selesai sarapan, tenaga masih kuat begitu ya, tidak ngantuk dan sebagainya, maka ketika mengencangkan baut itu karena saking kencangnya itu bahkan sampai dol gitu kan. Nah, tapi semakin sore, semakin siang atau sore karena kemampuan fisiknya sudah tidak terlalu bagus, maka semakin lama semakin kendor gitu kan. Sehingga tidak jarang ketika kendaraan itu dipakai bisa jadi murnya itu rontok begitu ya, karena semua tidak standar gitu. Yang tadinya kalau pagi itu masih 5 ke 6 kali putaran, mungkin siang tinggal 3 kali atau 2,5 kali putaran begitu. Tetapi dengan menggunakan robot, maka penempatan kap misalnya, kap mobil itu cukup diangkat dengan robot, masuk ke situ, kemudian bautnya itu semua pakai robot. Karena robot bisa diatur, maka baut yang seperti itu dia akan diberi durasi berapa putaran kira-kira untuk mengencangkan itu, dan semuanya seragam sehingga hasilnya jauh lebih konsisten begitu. Nah, inilah sistem robotik. Baik. Kemudian Computer Aided Engineering atau CAE. Di dalam konteks pembuatan barang, engineer banyak memakai CAE untuk mensimulasi, menganalisis, dan mengevaluasi model-model desain produk yang sudah dikembangkan dengan CAD. Jadi, ketika desainer itu membuat produk barang gitu ya, itu sudah dibuat melalui CAD. Kemudian dari CAD itu hasilnya akan dibuat simulasi kalau ini benar-benar sudah dibuat dengan bantuan komputer, apakah produk yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas pemakaian apa tidak. Contoh, kalau mobil misalnya mobil yang agak besar itu yang agak tinggi itu mobil box misalnya, box atau mobil-mobil biasa agak tinggi gitu ya, biasa untuk jualan itu kan. Itu misalnya untuk menghemat itu dipendekkan sedikit. Misalnya dari tadinya tingginya itu 2 meter misalnya gitu, diubah jadi 1,8 meter misalnya. Pertanyaannya apakah ini akan berpengaruh atau tidak berpengaruh? Ya, maka itu diuji lagi, disimulasi dengan menggunakan komputer, namanya Computer Aided Engineering atau CAE namanya. Oke. Barangkali kalau saudara akan pernah mendengar, membaca satu artikel gitu ya, BMW itu mobil mewah gitu ya, barangkali mobil mewah yang sudah melalui pengujian yang luar biasa ketat. Tetapi dalam prakteknya bisa jadi ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena sistem keamanannya tidak jalan gitu. Nah, dalam hal ini BMW atau Mercy atau BMW itu bekerja sama dengan satu university di Inggris ini dalam rangka untuk mendesain tipe-tipe baru dari mobil itu, dan kemudian mensimulasi. Kira-kira kalau dibuat satu program software dengan kecepatan sekian, itu kira-kira bisa nggak langsung berhenti ketika ada kecelakaan misalnya. Atau ada kecelakaan, pengamannya jalan secara otomatis, atau kapnya buka sendiri dan sebagainya. Itu dilakukan simulasi yang berbasis IT di sana. Sehingga ketika diproduksi, itu memang sudah betul-betul berdasarkan pada simulasi yang telah dilakukan melalui model-model desain yang sudah dikembangkan dengan CAD. Itulah namanya Computer Aided Engineering atau CAE. Baik. Kemudian yang keempat, sistem informasi SDM, yaitu kegiatan personalia meliputi fungsi mulai dari perekrutan atau rekrutmen, lalu penempatan, evaluasi, kompensasi, dan juga pengembangan. Dengan siapa? Pegawai atau SDM dari suatu perusahaan atau satu organisasi. Nah, sehingga sistem informasi SDM
membantu kegiatan SDM personalia di bidang staffing, rekrutmen, kemudian selection, kemudian juga pembayaran gaji, gitu kan. Itu semua dibantu oleh sistem. Kemudian job placement, penempatan, kira-kira kalau kemampuannya begini, itu kira-kira yang tepat ditempatkan di bagian apa, gitu ya. Nah, ini job placement dari hasil penilaian, evaluasi, ya itu kira-kira bisa tidak ditempatkan di satu bagian tertentu. Kemudian penilaian prestasi kerja itu juga dilakukan penilaian berdasarkan sistem informasi SDM. Kemudian employee benefit analysis, ini analisis untuk menentukan apa yang cocok diberikan kepada pegawai atau karyawan, benefit atau tunjangan, gitu ya, manfaat yang paling tepat diberikan oleh perusahaan kepada mereka agar mampu meningkatkan motivasi bekerja. Ini staffing ya. Kemudian yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau perusahaan sudah pernah membuat satu sistem SDM, maka dia akan merunut semua kegiatan dari setiap karyawan, mulai dari masuk, semua ada datanya, dokumennya lengkap, dokumen pendaftaran lengkap, hasil ujian lengkap, kemudian pengembangannya gitu ya, jadi pengembangan atau pelatihan yang pernah dilakukan. Nah, kemudian juga sekolah kalau perlu ya, yang pernah dilakukan, itu semua terekod di dalam SDM. Sehingga suatu ketika perusahaan itu memerlukan tenaga kerja yang akan ditempatkan sebagai kepala cabang kah, atau mungkin manajer tertentu begitu, atau bahkan ditempatkan pada manajer puncak begitu, di atas itu, maka informasi tentang kemampuan pegawai yang terutama dari internal itu cukup dilihat dari sistem. Jadi di situ dibutuhkan tenaga atau SDM yang menguasai semua fungsi. SDM menguasai akuntansi tahu, pemasaran tahu, produksi tahu, gitu kan. Nah, dilihatlah dari CV-nya yang sudah dia terekod dalam sistem itu. Ya, misalnya sudah pernah ikut training tentang leadership, training tentang manajemen, tentang organisasi, tentang marketing, pengelolaan perusahaan, dan sebagainya. Maka dengan sistem yang baik, perusahaan akan dapat mencari orang yang tepat untuk ditempatkan pada bidangnya. Kemudian yang lain adalah health atau safety dan juga security. Jadi bisa keamanan gitu kan, keamanan, kemudian kesehatan dan sebagainya. Ini betul-betul dikelola dengan sangat baik karena SDM ini merupakan satu aset yang luar biasa. Misalnya terkait dengan aset orang yang punya keahlian tertentu, itu tidak diperkenankan bekerja lembur misalnya. Kenapa? Karena kalau dia lembur, bisa jadi dia setiap hari akan bekerja melebihi batas waktu yang standar gitu ya. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi tenaga kerja itu akan habis sebelum waktunya. Padahal biaya yang telah dikeluarkan untuk pelatihan dan pengembangan sebelumnya cukup tinggi begitu. Nah, kemudian yang kedua, setiap pegawai tertentu yang memerlukan kesehatan yang prima, maka perusahaan harus bisa menentukan dan menetapkan, termasuk membiayai ya, setiap pegawai untuk general check up, apakah dia punya penyakit atau tidak punya penyakit. Nah, ini semua diatur dan bisa direkod di dalam sistem informasi SDM. Dan akhirnya, ketika perusahaan itu memerlukan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, itu tidak usah kemana-mana, cukup berdasarkan hasil SDM. Sehingga ketika dibutuhkan sekian, cukup lihat di list dari sistem SDM, kemudian ditemukan berapa, misalnya dari SDM ditemukan ada 50 orang yang memenuhi syarat. Nah, maka kita tes pun atau yang akan kita pilih itu hanya 50 orang
dari sekian ribu orang yang menjadi pegawai perusahaan, begitu ya. Nah, inilah sistem informasi SDM. Dan itu tidak murah ya, itu mahal, sistemnya ini mahal. Saya masih ingat dulu tahun 89 kalau nggak salah, kampus kita didatangi oleh ahli IT dari Jakarta, ya, yang pernah mengerjakan sistemnya Pertamina gitu, menawari tentang bagaimana mengelola SDM di perguruan tinggi. Pada waktu itu berapa kalau saudara-saudara bayangkan berapa dia tawarkan? Tidak ratusan juta itu, tapi berapa? Miliar harganya. Dia nawari 1 miliar pada waktu itu tahun 89, 1 miliar untuk membeli hanya satu sistem, namanya sistem SDM saja. Belum yang lain-lain gitu ya. Ya. Mungkin bagi kita mahal, tapi bagi dia itu murah gitu kan. Nah, karena apa? Manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan, begitu ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi keuangan atau SIMQ ya, SIMQ ya. Nah, keuangan. Mati hidupnya perusahaan itu tergantung pada aspek keuangan, gitu ya. Jadi kalau uangnya nggak bagus, maka akan jelek pasti perusahaannya. Baik, jadi ngelola keuangan tidak bagus, nanti perusahaan pasti akan jelek, gitu ya. Nah, ada pertanyaan menarik ini. Kalau saudara ditanya begini, punya uang dulu baru belanja, atau kita menentukan belanja dulu, baru uangnya kita perhitungkan. Barangkali Anda bisa ada yang menjawab, barangkali ya kita punya uang dulu Pak, baru nanti kita tentukan untuk apa, gitu ya. Atau sebaliknya, begitu ya. Nah, kesimpulan saya, kalau ditanya semacam itu, jawaban yang pertama biasanya apa? Punya uang dulu, baru kita mau belanja apa. Pertanyaannya apakah cocok apa tidak, gitu ya. Nah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tetapi kalau yang jawab gitu, biasanya gitu ya, biasanya yang tidak punya usaha. Atau barangkali ibu-ibu yang memang biasa mengatur keuangan rumah tangga gitu. Jadi gajinya misalnya 6 juta sebulan begitu, nanti akan dibagi-bagi nih. Nanti untuk SPP anak sekian, untuk kepentingan rumah tangga beli bahan bakar sekian, bayar listrik sekian, ya, bayar untuk makan sekian dan seterusnya, itu ya. Nah, baru sisanya nanti baru akan digunakan untuk apa kalau sisa ya. Kalau nggak sisa ya nggak tahu ya. Nah, tetapi kalau kita berpikiran terhadap satu bisnis, maka pertama-tama yang tanyakan adalah kita itu mau ngapain gitu kan. Kita ngapain dulu? Kita punya rencana apa terkait dengan kegiatan yang memerlukan pendanaan uang itu. Ya, misalnya, kita nggak punya uang nih, tapi kita ingin sesuatu karena prospeknya bagus. Kita akan membangun pabrik baru. Kita akan membuat produk yang baru, atau kita akan memperbaiki produk yang sudah ada dan seterusnya. Kita akan merekrut karyawan baru dan seterusnya. Nah, berarti kita akan bicara tentang kita itu mau ngapain gitu ya. Kita mau ngapain? Berarti kita akan bicara dulu untuk apa dulu. Ya, untuk apa dulu. Nah, untuk apa dulu berarti kita bicara tentang pembelanjaan. Bagi belanja apa dulu gitu ya. Jadi kita mau belanja apa dulu gitu ya. Nah, untuk belanja itu maka kita memerlukan suatu rencana, namanya rencana aliran kas atau cash flow kita seperti apa. Kita akan belanja apa itu, cash flow-nya seperti apa gitu kan. Yang kedua, rencana pengeluaran modal. Kita akan beli mesin kah, kita akan beli kendaraan kah, kita membangun pabrik kah, kita akan membangun cabang baru kah. Ini rencana pengeluaran modal. Kemudian yang ketiga adalah rencana laba tahunan. Kira-kira tahun itu kita akan laba berapa, gitu kan? Jadi kalau laba tahunan kita akan meningkat, maka kita punya potensi untuk kegiatan yang investasi yang lain. Lalu anggaran operasional, ini biaya-biaya yang mau dikeluarkan tahun ini berapa, dan tentunya ada pajak. Berarti kita akan bicara dulu apa? Kita itu mau bayar apa dulu, namanya pembelanjaan. Gitu ya, pembelanjaan dulu. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang
bagaimana mencari uang, namanya pendanaan. Jadi pembelanjaan, kemudian pendanaan. Oke, kita nggak punya uang nih, tetapi kita bisa mencari. Mencari dari mana? Kita butuh dananya misalnya 10 miliar. Uang yang tersedia hanya 1 miliar. Kurang berapa? 9 miliar. Kenapa? Karena kita akan membangun pabrik baru. Dari mana asalnya? Dari mana uang itu berperoleh? Nah, maka kita akan bicara tentang bagaimana pendanaan sebuah perusahaan. Nah, dalam hal pendanaan itu diperlukan banyak informasi. Salah satunya adalah informasi terkait dengan laporan keuangan. Kalau pinjam bank tentu ada laporan keuangan gitu kan. Kemudian analisis dana. Dana yang dibutuhkan berapa, kemudian kita itu akan mencari dari mana dana itu, lalu pilihannya bisa macam-macam. Bisa dengan cara menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, atau utang ke bank, atau utang melalui lembaga leasing misalnya. Nah, itu dianalisis mana yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga adalah analisis BEP, break even point. Bagaimana cara untuk menentukan kita harus menjual berapa minimum agar kita tidak rugi, misalnya pakai BEP. Atau kita ingin laba berapa agar kita akan jual berapa agar kita dapat mencapai laba sekian. Nah, kita bisa menggunakan analisis break even point atau analisis impasse. Kemudian laporan status anggaran, pengendalian proyek, dan tentu ada laporan pertanggungjawaban. Nah, itulah gambaran ringkas tentang sistem informasi bisnis atau sistem informasi fungsional. Artinya, sistem informasi yang diterapkan pada fungsi-fungsi utama sebuah perusahaan. Baik, saya kira itu ada disampaikan. Kemudian bahan diskusinya ini silakan nanti dikerjakan seperti biasa. Ada hanya 3 pertanyaan saja yang ringkas-ringkas. Nah, tugas saudara nanti adalah selain pertanyaan ini adalah ini. Nah, mulai menjawab kasus tentang SDM ini. Jadi Menorcare Incorporated and Battle Corporation. Ini bagaimana memanage sumber daya manusia melalui IT. Ini menggabungkan antara sumber daya manusia, kemudian komputer apa yang dipakai, apakah kita menggunakan mainframe atau sistem client server, ya, atau yang lain, ya. Nah, tugas saudara adalah membaca, kemudian memahami, lalu membuat laporan tentang penyelesaian kasus ini. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan yang lain bisa disampaikan melalui grup WA kita ya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.